Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla fi ulah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang penuh keberkahan ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam majelis taklim yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai wasilah kita sama-sama mencari sebuah kebenaran. Ini penting saya ulang-ulang, bahkan dari sekian majelis taklim sering saya awali materi dengan mengatakan bahwa majelis taklim ini bagian dari upaya kita mencari kebenaran, yang dimana kebenaran itu harus memenuhi dua kriteria. Satu, dia harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Kedua, dia harus sesuai dengan kenyataan. Kalau ada sebuah keyakinan yang tidak didasarkan atas sebuah ilmu pengetahuan, maka itu disebut dengan apa? Orang nggak punya pengetahuan, maknanya jahil, kebodohan. Itu maknanya kebodohan. Walaupun kebodohan itu diyakini dalam hatinya, pokoknya mesti yang bener, setahu saya dari dulu kayak gini. Itu kalimat-kalimat itu sama sekali tidak merubah yang namanya opini menjadi sebuah argumentasi. Kalau opini itu emosional, pandangan pribadi, tujuannya untuk mengekspos, pamer saja. Seperti kita di status WhatsApp, kemudian kita buat status bahwa semua orang di Wonosobo nggak ada yang kenal saya. Kalimatnya menggunakan semua orang. Pernyataannya tidak ada yang kenal saya. Ini opini atau argumentasi? Opini, walaupun menggunakan kalimat semua orang. Misalkan ada orang jualan air, kemudian dia bilang, yakin, pasti ini barang bagus. Ini opini atau argumentasi? Opini, pendapat pribadi aja. Terserah namanya orang jualan, walaupun menggunakan kalimat yakin, pasti, itu tidak berarti sebuah argumentasi. Makanya majelis taklim seperti ini kita harapkan bisa memenuhi argumentasi, yaitu ada data dan alasan. Kenapa ilmu itu yang kemudian kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Yang kedua, dia harus sesuai kenyataan. Kalau ada orang punya pengetahuan, kalau tadi tidak punya pengetahuan artinya kebodohan, nggak tahu apa-apa. Tapi kalau orang tahu, tapi pengetahuannya ternyata tidak sesuai realita, gitu. Misalkan dia punya pengetahuan ada Masjid Al-Asqiya, terus ada karpetnya, terus dia bilang, seingat saya karpet di Al-Asqiya itu warnanya biru, soalnya itu Masjid Muhammadiyah, pasti biru, pasti semuanya biru, ini aja biru, sater, masa karpetnya nggak biru? Setelah mendengar pernyataan itu, kita datang ke Masjid Al-Asqiya, sampai masjid kok merah? Berarti apa pernyataannya tadi? Dusta, bohong. Jadi ilmu pengetahuan yang tidak sesuai kenyataan itu kebohongan. Tidak memenuhi syarat sebagai sebuah kebenaran. Sehingga majelis taklim seperti ini, saya sering beberapa bulan ini saya selalu ngawali kajian dengan mengatakan bahwa yang disebut dengan majelis ilmu itu adalah majelis yang bisa mengantarkan kita ke kebenaran. Walaupun saat mendengar data, alasan, keyakinan kita ada yang bertambah 1%, ada yang bertambah 10%, ada yang mungkin sampai semangat sekali setelah mendengar sebuah materi, rasanya
mau meledak gitu. Saking semangatnya. Itu harus berdasarkan ilmu. Nah, tadi yang saya bilang harus ada ilmu pengetahuan dan juga sesuai kenyataan. Karena kita nggak mau kalau majelis taklim kita hanya sekedar cuap-cuap, curhat-curhat saja. Curhat, wah sekarang lagi lagi kurang semangat, gimana ya biar semangat gitu. Nggak gitu doang, nggak cukup. Karena kalau cuma keluar-keluar semangat hanya di majelis taklimnya saja, kita pulang ya sudah selesai, semangatnya hilang juga. Makanya kita butuh lebih dari itu, lebih dari sekedar motivasi, lebih dari sekedar menularkan semangat. Apa itu? Keyakinan. Dan keyakinan itu bisa bertambah kalau orang itu dapat ilmu pengetahuan, apalagi melihat kenyataan sesuai dengan realita yang ada. Malam ini kita masuk ke materi baru. Sebenarnya yang ngikutin kajian saya di Malsin, saya ngangkat tema sebenarnya tentang tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini untuk sebenarnya menggugat pemikiran menyimpang yang ada di tengah masyarakat, yang meyakini yang namanya tasawuf kalau sudah sampai makom tertentu dia nggak wajib sholat. Nah itu jelas kebodohan itu. Kenapa? Karena syariat saja menyuruh kita sholat 5 waktu. Kok ada orang ngaku-ngaku sudah sampai makom tertentu mengatakan sudah nggak wajib sholat? Itu kebodohan karena tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, yaitu syariat itu sendiri. Dalam perjalanannya kita udah selesai satu buku kumpulan kaidah, ada 20 ya kalau nggak salah, itu tulisan Dr. Mu'ad Said Hawa yang sudah kita tamatkan. Terus kita masuk ke buku baru punya Syekh Ahmad Zarruq. Ini memang ulama abad ke-5 kalau abad ke-4 gitu. Dan tulisannya memang cukup berat. Jadi saya kira kalau segmentasinya ini Malsin, waktunya terbatas dan ketemunya tidak begitu intens, saya minta izin ke Mas Dio, kayaknya ganti tema aja. Kita ganti yang lebih relate dengan kondisi dan situasi. Akhirnya saya pilih tentang ilmu Quran. Ilmu Quran ini penting. Ini saya bawa bukunya. Ini dulu zaman saya ke Timur Tengah, ini jadi pegangan kuliah. Saya kuliah di Universitas Internasional Afrika yang ada di Sudan. Memang spesialisnya ilmu Quran dan tafsir, gitu ya. Tapi di luar kuliah, saya juga berusaha untuk ngambil belajar ke siapapun yang alim ulama yang ada di negara tersebut. Uniknya, saya langsung masuk aja ke mukadimah. Pembahasan ulumul Quran ini menjadi pembahasan yang sempat digelisahkan oleh Imam As-Suyuti. Jadi kalau misalkan kita mau nulis kitab rujukan yang berbicara tentang ulumul Quran, maka kita akan dapati ini nyangkut. Ada 3 kitab penting. Pertama, Manahilul Al-Irfan. 1. 2, Kitab Al-Burhan punya Imam Zarkashi. Yang ketiga, ini bukan Imam Zarkashi pendiri Gontor ya. Ini Imam Zarkashi ulama. Yang ketiga Al-Itqan. Lah, saya memulai kajian ini dengan data. Ini referensi literatur yang patut kita jadikan bacaan kalau memang mampu untuk mendapatkannya. Langsung ke intinya. Al-Itqan ini karangan Imam Suyuti. Imam Suyuti. Di Indonesia banyak orang yang namanya Suyuti. Ada yang Sayuti, ada yang Suyuti, ada yang ini kan gelarnya Jalaluddin. Beliau ini gelarnya Jalaluddin. Banyak nggak orang Indonesia yang namanya Jalaluddin? Banyak. Mulai dari yang benar sampai yang nggak benar juga ada. Jalaluddin. Bahkan kitab tafsir di Indonesia yang paling populer ya. Nggak ada pondok pesantren baca kitab tafsir kecuali pasti baca tafsir Jalalain. Kenapa disebut Jalalain? Karena ada dua Jalal yang menulis
tafsir ini. Pertama Jalaluddin Mahali, gurunya Imam Suyuti, berarti ini di atasnya Al-Mahali. Terus di bawahnya muridnya lanjutkan. Jadi sama Imam Mahali nulisnya cuman setengah kedua. Jadi mulai dari Al-Kahfi itu sampai Anas. Kemudian beliau meninggal dunia. Setelah beliau meninggal sama muridnya diselesaikan dari Al-Fatihah sampai ketemu Al-Kahfi, Al-Isra. Gitu kalau nggak salah. Sehingga ada 2 orang yang ngarang kitab tafsir Jalalain ini. Tafsir. Taib. Jadi Imam Suyuti waktu beliau mau ngarang kitab Al-Itqan, Itqan ini ulumul Quran. Ulumul Quran itu bicara apa, Tatat? Di dalam ulumul Quran ini bicara semua hal tentang Al-Quran. Surat apa yang turun di Mekah, surat apa yang turun di Madinah, kemudian siapa saja ahli tafsir, sejarah pengumpulannya Al-Quran, terus permisalan dalam Al-Quran, komplit. Nanti sambil kita baca pelan-pelan bukunya. Waktu beliau nulis buku ini, beliau itu ada kegelisahan karena zaman beliau ini hidup. Waktu itu sudah banyak yang ngarang kitab tentang hadis Nabi SAW. Tapi yang bicara tentang Quran kok tidak sebegitu banyak. Karena gelisah itu kemudian udah saya tulis Al-Itqan. Kitab Al-Itqan ini yang kemudian sampai hari ini jadi rujukan terakhir orang kalau mau belajar ulumul Quran. Beliau selain nulis ulumul Quran, beliau juga punya kitab tafsir. Tafsir beliau itu ada yang tafsir secara bahasa, tafsir Jalalain itu. Ada tafsir dengan riwayat seperti tafsir Ibnu Katsir itu pakai riwayat. Imam As-Suyuti juga nulis tafsir pakai riwayat. Cuman dihapus sanadnya yang namanya Ad-Durrul Mansur. Itu kitab Imam Suyuti. Beliau juga nulis lagi kitab yang menggabungkan 2 metode itu. Yang namanya kalau nggak salah Majma'ul Bahrain. Kalau nggak salah seperti itu. Intinya adalah ulumul Quran ini kita akan mulai dari sejarahnya. Diawali tentunya dari turunnya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai kemudian kita bicara tentang sejarah ini, waktu kita bilang ulum dan Quran, di sini kan ada dua kata ya, ada ulum dan ada Quran. Satu, ulum itu maksudnya ilmu ya, bentuk jamak dari ilmu. Ya, sebagaimana kita tahu ya, ilmu itu ya kumpulan kaidah pengetahuan yang berbicara secara spesifik dalam bidang tertentu. Yang kedua, Quran. Nah, Quran ini apa? Quran itu untuk mendefinisikannya para ulama sempat kewalahan. Akhirnya mereka berupaya menyebutkan 3 kriteria. 1, kalam Allah atau kita bilang firman Allah. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-muta'abbad bitilawatihi, membacanya bernilai ibadah. Ini yang disebut dengan Quran. Nggak kelihatan ya ibu-ibu ya? Mau digeser kemana? Di mana? Di belakang sini. Oh, di sini. Oh ya, boleh. Mohon maaf. Bismillah. Ya. Nih, mohon maaf Pak Amir, harus nyeting ulang. Oke, sampai di sini. Ini firman Allah,
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, membacanya bernilai ibadah. Kalamullah, firman Allah. Berarti kalau ada perkataan selain Allah Subhanahu wa taala, perkataannya Nabi Muhammad, itu bukan Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa, Nabi Musa, ya, Nabi Daud, namanya bukan Quran. Bukan Quran namanya. Membacanya bernilai ibadah. Ada firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi membacanya tidak bernilai ibadah. Disebut dengan hadis qudsi. Hadis yang Nabi SAW meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini bukan Quran. Karena kalau Quran membacanya bernilai ibadah. Konsekuensinya kalau kita baca Quran sekedar niat baca saja dapat pahala. Konsekuensinya semua yang kita bilang Quran itu boleh dibaca di dalam sholat. Gitu nggih? Nah, ini pengertiannya. Adapun sejarah, sampai kepada sejarahnya. Dimulai dari zaman sahabat dulu. Para sahabat ridwanullah alaihim, saat pertama kali Al-Quran itu turun, mereka itu sebenarnya saat Quran itu turun, mereka sudah punya beberapa keyakinan untuk membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Contoh misalkan, panjenengan insya Allah sudah sering dengar sirah Nabi. Pertama kali Nabi SAW dapat wahyu, yang iman pertama kali dari kalangan perempuan sinten? Istrinya Khadijah kan? Kalau dari kalangan laki-laki yang beriman pertama kali Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaannya, Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita bilang istri mungkin lebih tahu ya kondisi suami seperti apa. Jadi mungkin saat dia beriman dengan Nabi SAW, pastinya dia udah punya keyakinan ini bukan orang sembarangan ngaku-ngaku Nabi. Ya enggak? Misalkan gini, kalau ada orang dari Solo misalkan datang ke Masjid Al-Azkiyah, terus dia bilang, saya ini anaknya Pak Jokowi loh. Ya kemungkinannya dua. Kalau memang benar itu Pak Jokowi anaknya, maksudnya ya kita hormati kan, mantan presiden, orang nomor 1 di Indonesia sebelum Pak Prabowo sekarang. Tapi kalau ternyata dia bohong, apa coba sikap kita? Ini orang tukang bohong, jelas ya. Jadi kalau dia jujur berarti dia dihormati. Kalau dia bohong maka dia akan dihina, bisa jadi se-Indonesia. Langsung naikin ke Instagram, dibully se-Indonesia. Bisa jadi kayak kasus es teh kemarin. Jadi kata para ulama ya, pengakuan jadi nabi itu nggak gampang. Karena kalau di antara panjenengan ada yang ngaku nabi, ketahuan bohong, langsung kredibilitasnya hancur. Dagang nggak bakal dipercaya, nyari jodoh nggak bakal dikasih, hancur pasti, hancur. Karena kita berinteraksi berdasarkan kredibilitas. Ini orang amanah nggak? Dititipin duit segini, coba 1.000 aja dicolong separuh. Gimana mau dititipin lebih dari itu? Jadi waktu Nabi SAW mengaku sebagai nabi itu bukan perkara yang enteng. Karena konsekuensinya kalau terbukti bohong, hancur hidupnya. Padahal sebelumnya 40 tahun terkenal gak pernah berdusta. Kebayang ya? Sekarang bapak-bapak, bayangin Abu Bakar As-Siddiq. Waktu Nabi pertama kali kemudian mengatakan saya utusan Allah, yang beriman siapa? Abu Bakar. Pertanyaannya,
Abu Bakar itu beriman Nabi Muhammad SAW benar utusan Allah itu cuman karena udahlah kasihan teman sendiri, karena kasihan atau karena nggak mikir atau karena kira-kira. Maksudnya pertanyaan sederhananya gini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu saat membenarkan ini benar, ini Nabi utusan Allah, itu dia yakin apa cuman kira-kira? Yakin sekali. Kenapa Abu Bakar bisa yakin? Karena itu teman dekat dari dulu, dari kecil, teman dekat. Ya panjenengan punya teman dekat sekali. Suatu ketika terus temennya terus curhat, Mas, saya ini sebenarnya lagi pengen nikah lagi, istri yang kedua. Bisa bantu nyariin nggak? Percaya nggak kita? Ya pasti percaya, karena ini teman dekat, nggak mungkin bohong. Itulah kenapa orang Arab dulu berimannya bertahap. Kenapa? Karena mereka beriman bukan ikut-ikutan. Mereka beriman karena data dan alasan. Itu yang saya bilang tadi, kebenaran. Gak ada ikut-ikutan. Kalau kita iya, bawaan lahir, ikut-ikutan bapak sholat, ikut-ikutan ibu puasa, ikut-ikutan orang tua ke majelis taklim, modal ikut-ikutan doang. Di Indonesia itu heran juga saya. Kok bisa orang itu percaya tanpa cross check? Luar biasa. Tapi ya gitulah. Orang Arab dulu itu mereka kan kritis sekali. Makanya yang beriman pertama kali Abu Bakar itu bukan karena dia nggak punya alasan. Dia punya alasan yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa ini orang yang ngaku nabi benar, ngaku nabi. Kembali ke papan. Pembahasan kita itu tentang Quran. Tapi sebelum sampai ke Quran ini, kita harus tuntas tentang 3 hal. 1, tentang pencipta. Siapa pencipta? Terus yang kedua, baru utusan dari pencipta. Siapa utusannya? Baru kemudian kita bicara soal wahyu. Logis nggak ini? Logis. Kalau kita langsung percaya nggak kamu Quran itu firman Allah? Ya percaya saya. Percaya nggak kamu kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah? Nggak percaya saya. Menurut saya sih Nabi Isa atau Yesus itu lebih pantas. Mustahil dong. Masa dia nggak percaya Nabi Muhammad kok percaya Quran? Kan nggak mungkin. Kita percaya Quran karena percaya Nabi Muhammad. Kita percaya Nabi Muhammad karena kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang ngirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pembahasan ulumul Quran itu pembahasannya di sini, wahyu. Wahyu itu apa sih? Wahyu itu adalah informasi. Manusia dengan fitrah yang Allah tanamkan sejak lahir itu bisa memperoleh yang namanya ilmu dengan pengalaman empiris panca indera, nalar yang sehat rasional, informasi dari orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau dia sendiri dia bisa melihat langsung atau dipikirkan dengan akal sehat. Kalau informasi yang nggak bisa dilihat, misalkan panjenengan kan nggak tahu ini di Gandok Kali Kajar hujan nggak bisa sampai ke sana kan sekarang. Juga nggak bisa dipikir hujan nggak ya, hujan nggak bisa. Bisanya tanya orang di sana, telepon Ustaz Hilmi, Tat, di Gandok hujan nggak Tat? Terus saya bilang, iya hujan deras banget. Terus panjenengan yakin bahwa, oh iya di sana hujan. Dari mana kita dapat keyakinan itu? Dari informasi orang lain. Ini yang menarik. Saat kita tahu informasi itu dari orang lain, ternyata ada hal yang tidak mungkin kita dapatkan informasi itu walaupun dari orang lain, ya, karena dia juga nggak bisa mengakses informasi itu. Gampangnya hal apa? Apa ini? Hal gaib. Hal gaib. Kita bicara soal misalkan surga neraka, malaikat, jin. Apa bisa dipikirkan? Nggak bisa. Apa bisa kelihatan? Nggak kelihatan.
Ada orang nggak yang pernah ketemu, pernah lihat neraka, pernah lihat surga? Nggak ada. Kalau Mekah Medina mungkin, banyak yang haji, banyak yang umroh. Kemudian dari mana kita percaya surga neraka? Ini dia jawabannya. Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dengan seluruh hikmahnya mengutus utusan. Kalau kita bahasa Arab kan Rasul. Rasul artinya utusan. Utusan Allah disebut Rasulullah. Dengan segala hikmah kebijaksanaannya Allah utuskan Rasul. Biar apa? Biar Rasulnya nyampaikan informasi. Bagaimana cara Allah menyampaikan informasi kepada seorang Rasul? Saya carikan ayatnya karena di Quran ada. Panjenengan lihat surat Asy-Syura ayat 51. Asy-Syura ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basyarin, dan tidak ada bagi seorang manusia ayyukallimahullahu, bisa berbicara langsung dengan Allah, mendapatkan informasi dari sang pencipta, illa, kecuali, berarti kan umumnya orang itu nggak mungkin bisa dapat informasi dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali wahyu, au miwarai hijabin, atau dari hijab penghalang, au yursila rasula, atau diutus malaikat untuk menyampaikan wahyu, fayuhiya biidnihi ma yasha, sehingga malaikat itu menyampaikan wahyu dengan izin Allah. Innahu aliyun hakim, sungguh Allah maha tinggi dan maha bijaksana. Berarti ada 3 cara Allah menyampaikan informasi gaib ini. 1 wahyu. Apa ini wahyu? Wahyu ini seperti yang Nabi SAW riwayatkan dalam hadis yang sahih, terkadang datang dalam bentuk mimpi. Jadi mimpi ya langsung ditampakkan hal tertentu, disuruh ini disuruh itu. Seperti misalkan kisah Nabi Ibrahim yang mimpi disuruh nyembelih anaknya, itu wahyu. Karena mimpinya para nabi nggak kayak mimpinya kita. Itu beda mimpi. Yang kedua, dari belakang hijab. Nah, ini seperti yang terjadi saat Isra Mi'raj. Nabi SAW sampai mentok Sidratul Muntaha, langsung diajak ngobrol, tapi apa? Nggak melihat, ada hijab dari cahaya. Kenapa? Karena kalau cahaya hijab ini terbuka, semua makhluk akan binasa. Yang ketiga, dengan cara diutusnya malaikat. Nabi SAW paling sering yang mana? 1, 2, apa 3? Yang ketiga, malaikat Jibril datang kemudian ngasih tahu informasi. Thayyib, sampai di sini kita kembali ke sini, informasi. Jadi nggak mungkin kita masuk ke pembahasan informasi ini kalau kita belum beres di sini. Percaya nggak Tuhan? Setelah percaya Tuhan, lanjutannya Tuhan versi agama apa yang kamu percaya? Ya kalau orang Islam tinggal baca Quran surat Ali Imran ayat 19 langsung tahu innad dina indallahil Islam, gitu udah jelas. Setelah Islam, dalam syariat Islam ada orang yang mengaku jadi nabi. Itu bukan perkara yang sepele. Ngaku jadi nabi, itu yang disebut dengan utusan pencipta. Dalam kitab para ulama disebut dengan dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Tanda kenabian itu tidak selalu mukjizat. Misalkan Nabi Musa belah laut merah, Nabi Ibrahim dibakar nggak hangus, nggak selalu itu. Bahkan bisa dengan tanda-tanda akhlak yang mulia. Apa buktinya? Buktinya hadis sahih di dalam kitab Imam Bukhari, saat istrinya Khadijah
menemui suaminya Nabi SAW waktu pulang dari Ghor Hira, Gua Hira. Kan itu menggigil, ketakutan. Lagi nyepi, tahu-tahu ada yang bilang Iqra. Surat ayat pertama turun kan. Ya kita ngiranya ini tuyul apa setan, menggigil. Sampai di rumah di Zammiluni minta istrinya menyelimutinya biar tenang. Panik dia, ini apa? Ini setan jenis apa ini yang ganggu? Mungkin bahasa kita gitu ya. Terus kata istrinya, kalla la yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakanmu. Nggak mungkin Allah sengaja ngirim setan buat ganggu kamu. Kamu orang yang memuliakan tamu, sering bantu orang susah. Akhlaknya yang dipuji. Berarti di situ Khadijah radhiyallahu taala anha berargumen bahwa orang yang akhlaknya baik nggak mungkin diganggu setan. Harusnya kalau orang itu baik pasti yang datang malaikat. Tapi kalau kamu suamiku ora tahu sholat, nang taklim ora tahu ketok, ya kuwi setan. Itu secara logika saja. Ternyata untuk membuktikan Nabi tidak hanya dengan mukjizat, tapi tidak ada Nabi kecuali pasti punya mukjizat, gitu. Pasti punya mukjizat. Lah sampai di sini kita jadi tahu bahwa wahyu yang kemudian oleh Nabi SAW dikabarkan kepada umatnya yang bisa kita akses sampai hari ini. Bentuknya ada 3. 1, Quran yang isinya 114 surat. Ini Quran. 2, hadis Nabi SAW yang jumlahnya sekitar 5.000 hadis. Yang ketiga, kesepakatan para ulama yang sudah menjadi ijma, konsensus ya. Ini istilahnya ijma, kesepakatan para ulama. Ini kan sepakat. Nanti ada turunannya yang mereka tidak sepakat. Contohnya seperti akidah. Ada yang nggak sepakat sehingga muncul akidah Asy'ari, akidah Hambali, akidah Maturidi, itu nggak sepakat. Jadi boleh Ustaz, yang tidak sepakat ini kita nggak sama, boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena di sini kita udah sepakat, di sini kita udah sepakat, di sini kita sepakat, di sini nggak apa-apa, nggak sepakat nggak apa-apa. Karena memang disinilah waktunya kita tidak sepakat. Jangan justru dibalik. Giliran orang di sini disuruh jangan berselisih, giliran bicara Quran atau bicara Islam, semua agama sama. Masih keliru itu. Kebalik. Harusnya kalau kita bilang agama, yang paling benar ya Islam. Tapi kalau bicara yang tidak sepakat ya terserah. Akidah mau ikut yang 3, madhab mau ikut yang 4, terserah. Tapi kalau agama ya pasti ini yang benar. Ngerti nggih? Jadi ini secara struktur harus kita bangun di atas semua argumen ini. Sehingga saat kita beriman atau kita masuk ke ulumul Quran, kita benar-benar yakin bahwa Quran ini memang benar firman Allah. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian punya kekhususan berupa bacanya saja itu bernilai ibadah. Itu harus clear. Sehingga waktu kita bilang semua di dalam Quran itu isinya adalah fakta, argumentasi, itu bukan hal yang mengada-ngada. Kenapa? Karena sudah dibangun atas dasar alam semesta ini pasti ada yang mencipta. Pencipta itu kemudian memberikan aturan. Aturan hidup yang paling benar adalah Islam. Dalam Islam, Nabi terakhirnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad mengabarkan informasi gaib itu lewat Al-Quran, hadis Nabi SAW yang kemudian diteruskan ijma'nya oleh para ulama. Urutannya memang begini urutannya. Jadi kalau memang ada yang bisa kemudian berpikir lebih dasar daripada ini, itu akan lebih baik.
akan lebih nambah yakin bahwa saya bentar lagi mau sholat isya, memang ini perintah Allah, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Waslah timbangannya dirasani tonggo, tak sholat wae lah. Soale terlanjur KTP ku wis Islam. Wis timbangane engko dirasani kancane wis tak kudungan wae lah. Karena wis terlanjur kancane do kudungan. Enggak gitu. Islam enggak pernah ngajarin ikut-ikutan. Enggak pernah. Dari zaman sahabat. Makanya waktu yang masuk Islam, mereka bertahap masuk Islamnya. Abu Bakar masuk, apa Umar langsung masuk? Enggak. Umar cari dulu datanya. Alasannya apa saya harus ngakui Nabi Muhammad ini sebagai seorang nabi? Memang seperti itu ajarannya. Cuman di akhir zaman ini pengajaran itu kemudian berusaha untuk disederhanakan. Udahlah, kita kan masyarakatnya umumnya Islam. Ya udah, yang pokok aja lah. Hari-hari nek butuh sholat ya ajarkan aja sholat. Hari-hari butuh tahu siap nama-nama Allah, sirah Nabi Muhammad SAW, tentang hari akhir, udah dikasih tahu aja secukupnya. Karena juga nggak semua orang bisa mengakses informasi seperti ini. Dan para ulama punya pendapat, orang yang dari lahir cuma ikut-ikutan bapaknya Islam, selama hidup yang penting tidak ragu dengan keislamannya, walaupun dia nggak tahu argumentasi mendasar seperti ini, imannya sah dan mati dalam keadaan Islam dan insya Allah akan masuk surga. Tapi hari ini keadaannya sedikit berubah. Kenapa berubah? Karena ada orang yang gelarnya profesor, doktor, dosen di universitas ternama, dalam status-status media sosialnya mengatakan semua agama itu sama. Hari ini ada konten kreator yang subscribernya jutaan, yang akun Instagramnya centang biru, yang kemudian mengatakan udahlah, nggak perlu kita ngurusin agama orang lain. Udahlah, kalau bicara politik aja, nggak usah bawa-bawa agama. Itu syubhat. Karena syubhat itulah kemudian terpaksa majelis taklim harus berbicara ulang tentang ini. Gampangannya kita kayak mundur lagi. Ini bukan sesuatu yang kolot. Kita bukan menentang adanya pembaharuan, tapi kita mau kemajuan yang kita gadang-gadang itu harus berlandaskan pondasi yang kuat. Itu ya. Ustadz, orang Jepang udah buat ini, Amerika udah buat ini, Eropa udah buat ini. Kita masih aja ngomongin tentang perbedaan agama. Bukan itu masalahnya. Masalahnya kalau nanti kita juga ikut-ikutan maju tanpa tahu mana kebenaran, kita akan mati sia-sia. Mati sia-sia. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Udah banyak amal, buat mobil, buat pesawat, buat helikopter, buat tank, buat kemajuan teknologi. Karena Wonosobo ini sering hujan, dibuatlah atap pelindung Wonosobo. Jadi kalau jam kerja jam 8 sampai jam 5 sore ditutup atapnya. Jadi walaupun hujan orang bisa aktivitas terbiasa. Gampang buat itu mungkin buat yang ahli teknologi ya. Tapi secanggih-canggihnya dunia ternyata tidak menjamin orang itu selamat di akhirat, gitu aja. Sesimpel itu. Karena kalau kekuasaan dan materi yang dijadikan ukuran, harusnya yang jadi panutan sekarang Firaun yang punya jabatan, atau Korun yang paling kaya. Tapi ternyata yang dijadikan qudwah Nabi Musa alaihissalam yang tidak punya duit, tidak punya jabatan. Maksudnya apa? Bukan berarti ayo pada miskin aja, enggak. Kaya silahkan, miskin silahkan. Jadi pejabat silahkan, rakyat silahkan. Tapi jangan jual agama. Itu aja. Jual es teh nggak apa-apa. Para sahabat dulu, bahkan mereka itu terbiasa bertanya kepada Nabi SAW. Jadi dalam wahyu, informasi yang datang kepada kita,
ternyata Allah pilih satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Terus sekarang ada kemudian orang yang mengatakan, wah rasis ini, kenapa kok cuman Arab yang seperti dimuliakan, kenapa yang ras yang lain tidak? Bukan rasis, karena ini sudah terlanjur menjadi aturan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah yang paling tahu, Allah yang paling bijaksana, kenapa bahasa Arab dipilih. Berarti Allah Subhanahu wa taala pilih kasih, Ustaz. Memang pilih kasih. Termasuk pilih kasih bukan jenengan yang jadi nabi. Yang jadi Nabi Muhammad SAW, orang Arab. Memang pilih kasih. Dan Allah juga milih Mekah dan Madinah. Ka'bahnya ditaruh di Mekah, bukan di alun-alun. Memang pilih kasih. Dan Allah paling tahu dari semua ciptaannya mana yang terbaik, gitu loh. Dari semua tempat terbaik di dunia ini, Allah pilih yang paling terbaik di Mekah. Itu terbaik. Kalau kita yang milih, pasti kelirunya. Tapi Allah yang milih, pasti baiknya. Sekarang muncul manusia yang katanya pinter, tapi malah kemudian menggugat hal-hal yang sebenarnya anak kecil saja mungkin heran juga, nih orang kok nggak percaya gitu. Gitu ya. Setelah zaman para sahabat, jadi para sahabat itu ringkasnya ada 3 sahabat yang kemudian menjadi tokoh utama kalau kita bicara soal ilmu Quran. 1, Ibnu Abbas di Mekah. Yang kedua, Ibnu Mas'ud yang ada di Irak. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab yang ada di Madinah. Berarti Mekah, Madinah dan juga Irak. Karena memang dulu setelah Nabi SAW wafat, para sahabat kan sempat pemerintahannya dipindah sampai ke Irak. Banyak yang hijrah kemana-mana. Ibnu Abbas di Mekah, Ubay bin Ka'ab di Madinah, sama satu lagi Abdullah bin Mas'ud ada di Irak. 3 sahabat ini yang menjadi tokoh sentral kalau bicara ilmu Quran. Pokoknya bingung Quran maksudnya apa, tanya ke mereka. Dan dulu para sahabat karena memang aslinya orang Arab dan Quran juga bahasa Arab, umumnya mereka tahu, oh ini bahasa Arab, maknanya ini. Hanya sedikit saja kosakata yang mereka nggak paham, kemudian nanya. Contohnya misalkan di ayat Al-An'am 82. Waktu turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak tercampur imannya dengan kedoliman. Ini kan terjemahan bebas. Para sahabat waktu itu yang juga orang Arab, mereka terus bingung. Yang beriman tapi syaratnya nggak boleh tercampur sama kedoliman. Spontan mereka nanya, wah, kalau kayak gitu susah sekali dong. Siapa di antara kita yang gak pernah dolim? Terus kata Nabi SAW mentafsirkan dolim itu di surat Al-Luqman. Surat Luqman ayat 13. Inna syirka la dzulmun adzim. Jadi maksudnya dolim di situ adalah kesyirikan. Iman itu sah syaratnya tidak dicampur dengan syirik. Nah maksudnya itu. Jadi waktu zaman sahabat dulu, pertanyaannya, ada nggak kitab tafsir? Nggak ada. Adanya apa? Adanya penjelasan-penjelasan singkat, kata-kata yang sulit. Seperti tadi, yang beriman dan belum bercampur dengan kedoliman. Kedoliman apa maksudnya? Oh ini maksudnya. Terus di surat, misalkan di surat Al-Anfal ayat 60, waktu turun ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, langsung sama Nabi SAW di tafsir, ayo persiapkanlah di antara kalian kekuatan. Kata Nabi SAW, ala innal quwwata ar-ramyu. Yang disebut kekuatan di situ adalah melempar. Melempar hari ini ketapel, manah, tembak, terus apa lagi? Dan ya semua jenis senjata yang terlempar atau dilempar masuk. Berarti termasuk i'dad yang paling utama itu latihan lempar. Itu tafsir.
Tapi tafsirnya hanya kata-kata tertentu. Lanjut di zaman tabi'in, ini sampai kita tuntaskan sampai zaman kita ya. Sampai di zaman at-tabi'in, tokoh-tokoh yang kemudian menjadi sentral ilmu Quran tentu turunan dari murid-muridnya Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan juga Abdullah bin Mas'ud. Siapa muridnya? Muridnya Ibnu Abbas seperti Mujahid. Jadi tiap kali baca tafsir mesti ada namanya itu. Oh, kata Mujahid kayak gini. Kata Ikrimah kayak gini. Itu muridnya Ibnu Abbas di Mekah. Muridnya Ubay bin Ka'ab di Madinah, namanya Zaid bin Aslam. Menurut Zaid bin Aslam, makna tafsir ini adalah begini. Nah, itu jelas. Muridnya Abdullah bin Mas'ud yang ada di Irak, yang paling masyhur ya, ada Amir Asy-Sya'bi, ada Hasan Al-Basri. Ya kenal ya? Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu muridnya Abdullah bin Mas'ud. Terkenal kalau tafsir, hadis jelas. Di zaman tabi'in, mereka ini kemudian yang mereka lakukan adalah mengumpulkan riwayat dari para sahabat. Jadi kata Ibnu Abbas apa, kata Ubay bin Ka'ab apa, kata Abdullah bin Mas'ud apa, dikumpulin jadi satu ya, biar nanti bisa ditelaah, diajarkan kembali. Taib. Di antaranya misalkan buku yang judulnya Gharibul Quran, maksudnya kalimat-kalimat yang sulit dipahami dari Al-Quran. Ya isinya kan beberapa kata saja. Setelah zaman tabi'in, para ulama kemudian membuat karangan tentang ilmu Quran itu dari beberapa sudut pandang. Misalkan ada yang bicara Quran tentang mukjizatnya saja. Ada yang bicara tentang Quran tentang i'rab katanya saja. Ada yang bicara tentang Quran dari sisi qiraat. Oh, satu ayat ini bisa dibaca dalam beberapa versi. Itu maksudnya qiraat. Taib. Baru sampai datanglah Imam Az-Zarqani. Bukunya yang nomor 1, Manahilu Al-Irfan. Beliau kemudian mulai mengumpulkan semua ilmu itu dalam satu disiplin ilmu. Diteruskan oleh Imam Zarkasi di kitab yang nomor 2, Al-Burhan. Baru sampai datang zamannya Imam Suyuti, ilmu itu kemudian matang. Sehingga setelah zaman Imam Suyuti, semua ilmu yang bicara tentang Quran pasti kembalinya ke Al-Itqan punya Imam Suyuti. Saya carikan Imam Suyuti ini lahir 849 Hijriah. Terus sampai ke beliau wafat ya berarti. Wafatnya di tahun 911. Ini angka yang cukup mudah ya diingat. Karena 911 itu kan ada konflik politik yang terjadi di dunia internasional. Masuk abad ke-10 berarti. Setelah itu sampai sekarang abad ke-14, 15 ini semua kitab yang bicara tentang ulumul Quran pasti kembali ke beliau di kitabnya Al-Itqan. Sebentar.
terakhir mau saya tutup tentang syubhat yang kadang kemudian disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada umat Islam. Yang pertama, syubhat yang mengatakan kenapa ada hadis yang kita sebut sebagai hadis qudsi dan ada hadis yang kita sebut sebagai hadis an-nabawi. Kenapa enggak semua hadis itu qudsi saja? Karena qudsi itu artinya suci. Bukankah semua perkataan Nabi itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya saya bacakan di sini paragrafnya yang berbunyi annana naqta'u fil haditsil qudsi binuzuli ma'nahu min 'indillahi liwurudin nasi syar'i ala nisbatihi ila Allah biqaulihi qala Allah ta'ala. Kita harus yakin saat membedakan hadis qudsi dengan hadis yang bukan qudsi. Hadis yang lafadznya dari Nabi tapi maknanya dari Allah, dengan hadis yang makna dan lafadznya dari Nabi SAW, dengan mengatakan ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya hadis yang berbunyi ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai prasangka hamba saya. Itu di awalnya harus kita bilang Nabi bersabda, Allah berfirman. Nah, itu hadis qudsi. Fa innaha tayyib bi khilafil ahadits an-nabawiyah, beda dengan hadis Nabi. Fa innaha lam yarid fiha mislu hadzal nassi wa yajuzu fi kulli wahidin minhan yakuna madmunuha mu'laman bil wahyi wa an yakuna mustanbatan bil ijtihadi walidza sammainal kulla nabawiyan wuqufan bitasmiyati indal haddil maqtu walau kana ladaina ma yumayyizul wahya tauqifi la sammainahu qudsiyan kadzalik. Karena memang dari sananya Nabi ngawali dengan Allah berfirman, itu yang bedakan dengan hadis nabawi seperti biasa. Yang kedua, tentang lafaz hadis qudsi itu dari Nabi SAW. Kalau itu lafadznya dari Nabi, kenapa kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini kata penulis an hadza saighun fil arabiyyah. Ini umum dilakukan orang Arab. Haitsu yansibul kalama bi'tibari madmunihi la bi'tibari alfadhihi, bahwa sering menisbatkan perkataan itu saat berbicara tentang konteksnya, bukan teksnya. Kita bilang waktu ketemu Pak Hasim di Alasgia, kata Pak Hasim, saya lapar. Terus kita pulang ke rumah, ketemu Pak Ahmad. Terus kita bilang, Pak Ahmad, tadi waktu di pengajian kata Pak Hasim dia belum makan. Jadi kita bilang kalimat Pak Hasim saya lapar itu kita kabari dengan kalimat saya belum makan atau Pak Hasimnya belum makan. Itu biasa dalam bahasa Arab. Selanjutnya, wahina matahkima sami'tahu min syakhsin yaqulu fulanu kadza wa kadza wa qad haqal Qur'an Karim an Musa wa Fir'aun wa ghairihim madmuna kalamihim bi alfadhin ghairi alfadhihim. Quran juga dalam menceritakan Nabi Musa itu tidak menggunakan lafadznya Nabi Musa, tapi makna yang ingin disampaikan Nabi Musa. Wa idnada rabbuka Musa ani til qaumad zalimin qauma fir'auna ala yattaqun qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Wa hakadha. Jadi nisbat itu sampai kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang umum dilakukan walaupun dia lafadznya dari Nabi SAW, sebagaimana kita bercerita kepada orang lain tentang sebuah kejadian yang tidak harus secara tekstualnya 100% sama. Syubhat itu memang butuh dijelaskan. Apa itu syubhat?
Ini sebagai penutup. Dikatakan syubhat ini kalau dia bukanlah iskal dan lawannya adalah hujjah. Kita punya syubhat, kita punya iskal, kita punya hujjah. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah sebuah keyakinan yang dilandaskan sebuah argumentasi yang rapuh, Misalkan saat ada orang yang mengatakan semua agama itu sama. Apa keyakinannya? Lah kan intinya kan podo nyembah Tuhan. Yo Islam ngajar nyembah Tuhan, Kristen ya dan semua agama ngajari nyembah Tuhan. Sing kleru kan sing ateis, yang tidak percaya Tuhan. Tapi nek angger percaya Tuhan kan mesti bener. Ya berarti jane padha wae agama. Itu kan seakan-akan argumentasi. Tapi ternyata argumentasi itu rapuh. Di mana rapuhnya? Rapuhnya di saat kita menguji keotentikan ajaran dari masing-masing agama. Ternyata hari ini bahkan dari sarjana Kristen sendiri mengakui bahwa dalam kitab sucinya sudah terjadi perubahan, sudah korup, sudah ada yang diotak-atik. Karena tidak otentik itu sehingga agama yang paling benar adalah Islam. Jadi kalau ada sebuah keyakinan yang dilandaskan argumen tapi tidak kuat, itu disebut syubhat. Kalau tidak segera dijawab, itu bisa merusak keyakinan. Bagaimana menjawabnya? Dengan menyebutkan hujah, argumen, data, lawan data yang bisa membantah keyakinan yang keliru. Ini syubhat, lawannya hujah. Yang kedua, iskal. Apa itu iskal? Pertanyaan. Iskal itu pertanyaan. Dijawab atau tidak dijawab, tidak masalah. Tidak mengganggu keyakinannya. Seperti kalau ada orang yang tanya, kok maghrib tadi kok kita sholat 3 rakaat ya? Kenapa enggak sisa 4? Apa enggak 2 aja ya, kan lagi mepet-mepet capek. Enggak dijawab, ya enggak apa-apa, dia tetap sholat. Dia tetap sholat, dia tetap sholat 3 rakaat. Kalaupun enggak dijawab. Tapi kalau dijawab lebih baik. Dia akan lebih yakin dengan syariat yang dilakukan. Itu iskal. Dan biasanya iskal ini muncul dari orang-orang beriman. Jadi dia bertanya karena ingin tahu. Seperti misalkan pertanyaan anak kecil bisa jadi yang kemudian nanya ke ayahnya, "Yah, Allah itu ada di mana sih?" gitu. Atau nanya, "Yah, katanya Allah itu punya rumah. Kita bilang Ka'bah itu Baitullah, rumahnya Allah. Bahkan ada yang bilang masjid itu rumah Allah, karena ada dalam hadis Nabi. Nabi bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada orang yang berkumpul di rumah Allah, di masjid. Anaknya tanya, "Rumah Allah emang di mana sih?" gitu. Jadi pertanyaan dari orang beriman itu bukan syubhat. Karena dia pengen nambah yakin. Kalau pertanyaan itu sampai mengganggu pikirannya dan membuat keraguan, itu baru syubhat. Kalau baru iskal, nggak tahu jawabannya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah syubhat, mengganggu keyakinan, wajib cari tahu jawaban. Kembali ke pernyataan yang tadi saya singgung, kita kalau ada di masyarakat Muslim, kemudian umumnya orang sholat, sampai meninggal dia sholat, walaupun tidak tahu dalilnya wajib sholat, dia tetap beriman dan insya Allah masuk surga. Tapi kalau saat dia sholat, kemudian datang orang Kristen, orang kafir, kemudian bilang, "Kamu ngapain sholat tiap hari 5 kali? Kayak aku dong, sholat seminggu sekali doang. Sama-sama kita surganya. Ngapain kamu capek-capek 5 kali?" Gara-gara denger itu, dia jadi, iya juga ya, saya kan sibuk. Apa nggak lebih produktif ya kalau saya ibadahnya seminggu sekali aja ya? Syubhat itu. Karena apa? Pertanyaan yang membuat dia ragu, bahkan bisa sampai dia meninggalkan sholat.
Ngoten nggih? Wallahu taala alam. Ini pelan-pelan nanti kita kaji, serezekinya nanti kita masuk kemana. Tapi memang permulaan saya mulai dari hal yang sangat mendasar, karena memang kalau ini tidak beres, nanti kita percuma bicara tentang Quran. Kita bilang Quran begini, Quran begitu. Alah tatat itu kan karena panjenengan punya pondok Quran. Nah saya kan orang tahu nyekel Quran, katanya orang no gunane. Enggak gitu. Keyakinan kita tentang Quran itu informasi dari Allah. Itu keyakinan wajib setiap muslim. Kalau sampai membuat kita ragu, syubhat, harus segera dijawab. Wallahu taala alam wa ilmu ahkam atam. Apa yang saya sampaikan ini datang dari keterangan para ulama. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah 7:30. Nanti kalau ada pertanyaan, ada yang mau diskusi, nanti sambil santai habis sholat insya Allah kita ngobrol lebih lanjut. Wallahu taala alam wa ilmu ahkam atam. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus diberikan rahmat barokahnya Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala wajhil ladzi yurdika 'anna. Allahumma ja'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالبا إلا علمته ولا عازبا إلا زوجته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا لك رضا ولا نفي صلاة إلا أنتنا ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اجعل هذا البلد آمنا واجنبنا وبنينا نعبد الأصنام اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.